Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wa bil khusus segenap pengurus Masjid Babu Taubah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah. Dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama kepada diri saya sendiri dan panjenengan semua, Anda semua, agar
kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat, di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Izin minum dulu nggih. Bismillah. Alhamdulillah. Masih melanjutkan kajian kita pada subuh kali ini tentang nama Allah Al-Wakil. Al-Wakilu secara umum diterjemahkan dengan yang maha mewakili, bisa juga diterjemahkan dengan yang maha pemelihara. Jadi secara umum al-wakilu diterjemahkan dengan yang maha mewakili, atau al-wakilu bisa juga berarti zat yang maha pemelihara. Al-wakil ini terambil dari akar kata wakala, yang pada dasarnya bermakna pengandalan pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mengandalkan. Demikian menurut Ibnu Faris dalam kitabnya Maqayisul Lughah. Jadi al-wakil dari kata wakala yang berarti pengandalan pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mengandalkan. Jadi kalau istilahnya kita bertawakal kepada Allah, berarti kita mengandalkan Allah, gitu. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, maka maknanya berarti kita mengandalkan Allah. Karenanya kemudian wakala yang nanti membentuk kata tawakal itu maknanya secara totalitas dalam hati kita, itu kita serahkan semua-muanya itu hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Karenanya kalimat tawakal dalam Islam itu menggunakan kata hasbu. Cukup, hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah.
Sehingga ketika kemudian kita bertawakal hanya kepada Allah, artinya kita betul-betul mengandalkan Allah, berserah diri hanya kepada Allah, menyerahkan seluruhnya itu hanya kepada Allah. Bahkan Nabi mengajari kita agar berdoa kepada Allah jangan sampai sedetik pun urusan kita diserahkan kepada kita. Kita betul-betul berharap kepada Allah agar semuanya itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam konsep tawakal ini sering saya sampaikan bahwa kita harus melihat bagaimana praktek bertawakalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bertawakal, ngerinya kita tanpa sadar itu berpaham Jabariyah. Jabariyah itu fatalism. Wis pokoknya semuanya Allah sudah ngatur, kita tidak perlu berusaha. Nah, itu namanya kelompok apa? Jabariyah. Semua sudah diatur oleh Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah, kita ini tidak perlu berusaha. Nah, ini Jabariyah, fatalism. Kebalikannya Jabariyah, Qadariyah, yang menjadi embrionya Mu'tazilah itu. Ini keyakinannya bahwa semuanya yang menentukan kita, bukan Allah. Allah itu cuma menciptakan hambanya, setelah itu Allah cuma ngeliatin aja. Yang menentukan semuanya adalah kita. Itu kalau Qadariyah atau Mu'tazilah. Maka rukun imannya cuma 5. Yang ke-6 takdir dihapus sama dia. Dia nggak percaya sama takdir. Nah, tapi kalau Jabariyah sebaliknya, gue percaya banget sama takdir Allah itu. Ning ra gelem usaha, ndak mau berusaha dia. Nah, ahlu sunnah itu tidak di dua-duanya, tapi berada di tengah-tengah, di mana kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa melihat Nabi itu orangnya tawakalnya kepada Allah pol. Wis pokoke tenanan ngoten lho. Makanya kalimat itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan Nabi tidak pernah ngaku-ngaku ini karena saya, tidak pernah. Semuanya dikaitkan dengan qadarullah wa masya'a fa'al. Pokoknya kabeh ini karena Allah. Itu pertanda Nabi itu tawakali sama Allah itu pol-polan. Pol tenanan, bukan pol-polan, pol tenanan. Tapi lihat, Nabi juga bermusyawarah. Nabi juga berstrategi. Nabi juga berusaha. Nabi juga berdoa. Jadi semua itu Nabi lakukan. Jadi totalitas tawakalnya itu betul-betul berserah diri kepada Allah itu di sini. Mata tetap melihat, mata tetap mikir, mulut tetap bicara, tangan tetap berbuat, kaki tetap bergerak. Itulah konsep tawakalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kemudian dengan dalih tawakal terus muwales. Nah, jangan. Jadi jangan dengan dalih tawakal terus apa? Muwales. Jangan. Jadi harus betul-betul dipahami bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu tawakalnya memang full kepada Allah Subhanahu wa taala, namun usahanya juga tidak main-main. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu riwayat ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau semuanya sudah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha?" Kata beliau, "Wa kama qal, berusahalah. Karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan."
Dalam riwayat Ahmad Nabi bersabda, kama qala kataballahu alaikumus sa'ya fas'au. Allah wajibkan kalian berusaha, maka berusahalah. Nah, karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, tawakal ini tidak boleh dijadikan sebagai dalih untuk kemudian kita bermalas-malasan. Jadi full tawakal bersandar diri hanya kepada Allah, enggak toleh-toleh lagi. Karena kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah janji di At-Talaq ayat 3 itu, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Asal tawakalnya sungguh-sungguh sama Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tentunya Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya. Makanya ketika di perang Hunain itu, pada saat Fathu Mekah kan ada dua wilayah yang belum takluk, yaitu wilayah Hunain dan Taif. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju ke Hunain terlebih dahulu. Itu diabadikan kisah ini dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 25-26 itu. Bagaimana ada sebagian orang di dalam pasukan Hunain itu yang berkata, dulu jumlah kita kecil, kita menang. Apalagi sekarang jumlah kita besar, pasti menang. Ucapan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak suka Nabi. Sama ucapan itu enggak senang Nabi. Kenapa? Karena itu telah bertawakal kepada selain Allah. Tidak lagi bertawakal hanya kepada Allah. Nah, Allah kan Nabi enggak senang. Ini bertawakal kepada jumlah. Maka kita tahu dalam Sirah Nabawiyah itu bagaimana saat perang Hunain itu pasukan kaum muslimin ditelikung dari balik bukit, diceritakan dalam ayat itu sampai kocar kacir. Dalam sirah diceritakan jarang terjadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diapit oleh 4 sahabat utama sekaligus, itu jarang terjadi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Itu jarang terjadi. Di Hunain terjadi. Nabi sampai dikawal oleh 4 sahabat utama dalam peperangan itu. Di tengah kocar-kacir itu, sahabat Abbas radhiyallahu anhu yang notabene suaranya lantang itu mengingatkan para sahabat akan baiatnya para sahabat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka taubat, kembali bertawakal hanya kepada Allah. Di ayat itu ceritakan keadaannya dibalik itu. Yang tadinya hampir kalah menjadi menang. Asal kita bertawakal hanya kepada Allah. Totalitas. Kalau kita membaca surah Al-Mu'min, surah Al-Ghafir, surah ke-40 ayat 46 itu, ayat 44 45 itu ya. Itu di mana Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel itu dalam posisi yang sangat sulit. Mau nyebrang lautan tidak punya bahtera. Kalau pakai matematika manusia resikonya apa? Mati. Mundur ke belakang, Fir'aun dan pasukannya Dil Autad, pasukannya besar. Podo mati ini resikonya. Kalau pakai matematika manusia, maju mati, mundur mati. Bani Israel kayak tegang semua. Nabi Musa meneriakkan inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Allah pasti kasih aku petunjuk. Ada hamba Allah yang soleh yang teriak juga saat itu, wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, maka sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Itu kalau kita baca di ayat 45-nya itu, bagaimana kemudian gara-gara ucapan itu dengan izin Allah, rencana jahat Fir'aun semuanya batal. Rencana jahat Fir'aun semuanya apa? Batal. Bahkan rencana jahat Fir'aun itu menghantam Fir'aun sendiri. Jadi bahkan rencana jahatnya Fir'aun itu menghantam Fir'aun sendiri. Itu barokahnya wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu tawakal.
Itu kenapa kata para ulama, dalam situasi-situasi yang genting seperti itu, kita jangan terkesan oleh keadaan. Harus full tawajuh kepada Allah. Bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Dan keyakinan akan keberserahan diri kita kepada Allah itu jangan cuma diyakini dalam hati, ucapkan. Supaya orang sekitar kita, anak, istri, keluarga kita itu juga punya kesadaran yang sama untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, di samping bertawakal, membicarakan kekuasaan Allah itu juga merupakan bagian dari cara kita mengundang pertolongan Allah. Maka saat di Gua Tsur, ketika kondisi yang sangat menegangkan itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tegang gak karu-karuan, kaki-kaki kuda orang-orang kafir itu berlalang di depan mulut gua. Coro mereka lihat ke bawah dikit aja kelihatan. Di tengah tegang itu, Abu Bakar tegang itu, Nabi mengatakan, la takhaf innallaha ma'ana. Tidak usah takut, Allah bersama dengan kami, Allah bersama dengan kita. Itu ya keyakinan Nabi sendiri sebenarnya. Dan itu keyakinan Abu Bakar juga sebenarnya, tapi sengaja disampaikan oleh Nabi karena membicarakan kekuasaan Allah itu bagian dari cara mengundang pertolongan Allah. Di keluarga, dengan anak-anak, dengan istri, dengan keluarga ada masalah, tenang, kita punya Allah. Itu jangan diyakini sendiri dalam hati, sampaikan ke anak-anak itu, kita punya Allah, kita berserah sama Allah. Ini tidak mungkin bagi kita tapi mungkin bagi Allah. Tidak mungkin bagi Allah. Ayo kita berdoa sama Allah. Ayo kita bertawakal hanya kepada Allah. Itu kita ingatkan. Karena bicara tentang kekuasaan Allah itu merupakan bagian dari cara mengundang pertolongan Allah. Nah, jadi kita tidak terkesan dengan makhluk, tapi tawajuh full hanya kepada Allah. Saya ulang, bukan berarti kita tidak berproses terkait dengan makhluk, tetap berproses. Maka ketika turun perintah dari Allah, anidrib bi'asakal bahr, pukul dengan tongkatmu itu lautan itu. Karena perintah Allah suruh mukul lautan, Nabi Musa itu sami'na wa ata'na. Padahal beliau ini orangnya cerdas, kritis, berani. Itu begitu perintah Allah yang turun, wis gak pakai nawar, wis dipukul lautan itu. Coba kalau beliau nawar perintah Allah itu, ya Allah, kok lautan yang dipukul, kan nggak masuk akal. Mbok ya batuknya Fir'aun gitu loh. Gitu. Anidrib bi'asaka, batuknya Fir'aun. Tapi Nabi Musa nggak begitu. Emang kalau pakai akal-akalan, namanya lebih masuk akal napa? Ngepuk batuknya Fir'aun. Tapi Nabi Musa mentaati itu, dan itu ada hal yang terjadi, dan Nabi Musa pasti tidak pernah menyangka kalau nanti lautan itu akan bisa terbelah dengan izin Allah. Ada solusi yang tidak disangka-sangka tadi itu. Karena bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Lanjut. Al-wakil. Jadi saya ulang, jangan sampai kemudian kita meniadakan usaha atau doa. Karenanya dalam Islam itu sebenarnya ada 4 hal. Kalau kata Syekh Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan ada 4 hal yang kita harus lakukan. Semuanya ini bukan nomor urut ya, tapi ini lebih kepada dilakukan semuanya. Yang pertama, ikhtiar, kata beliau. Ikhtiar di sini masih dalam bahasa Arab, bukan ikhtiar yang sudah dibahasa Indonesiakan yang berarti usaha, bukan. Tapi ikhtiar dari kata khiyar yang berarti pilihan. Jadi kita ini dalam hati ini sudah harus punya pilihan, tujuan, niat, visi misi ke depan yang baik. Apa Ustadz kaitannya niat, visi misi ke depan yang baik, rencana-rencana yang baik ke depan itu hubungannya dengan pertolongan Allah itu apa? Kalau dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang baru niat saja sudah diberi pahala oleh Allah seperti kebaikan itu telah dikerjakan sekali utuh. Dan pahala itu rahmat Allah. Berarti orang kalau dalam hatinya menyimpan niat yang baik, tujuan yang baik, pilihan yang baik, dia mengundang perhatian Allah dengan rahmatnya.
Berarti dia mengundang perhatian Allah dengan rahmatnya. Makanya selalu miliki niat yang baik. Bahkan kalau kita pernah ngaji usul fikih, itu ada kajian menarik di dalam usul fikih itu berkaitan dengan innamal a'malu binniyat gitu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita ini kan beramal, prinsipnya kita ini beramal seumur kita lah. Berapa umur kita? 70, 80, 90, 100, 70 ke atas jarang lah misalnya gitu. Artinya nggak lama kita beramal di dunia ini. Tapi pahalanya itu surga selamanya. Tapi surga pahalanya surga selamanya. Orang beriman kan gitu, pahalanya apa? Surga selamanya. Padahal beramal di dunia nggak selamanya. Wong umur dunia juga tidak selamanya. Anggaplah jenengan punya stok sedekah jariyah. Berapa lama usia dunia ini? Nggak selamanya juga. Tapi kenapa kata para ulama usul fikih itu kita diberi pahala oleh Allah, insya Allah dan semoga surga selamanya. Amin, Allahumma amin. Insya Allah. Kata para ulama usul fikih itu barokahnya niat. Karena semua kita pasti berniat beriman selamanya, betul nggih? Apa jenengan berniat beriman sepekan saja kita, Betul. Karena semua kita berniat menjadi baik selamanya, betul nggih? Apa punya niat berbuat baik sebulan aja mboten toh? Semua kita pasti pengen baik selamanya. Kita ini pengen beriman apa? Selamanya. Selamanya. Maka itu niat itu sudah dicatat oleh Allah. Seperti kita sudah beramal kebaikan selamanya. Dan seperti sudah beriman, betul-betul beriman selamanya. Maka dengan rahmat Allah kita diberi pahala surga yang selamanya. Itu penjelasan ulama-ulama usul fikih itu begitu. Yang kedua, sa'yun, usaha itu. Kata usaha menggunakan kata sa'yun seakar dengan kata sa'i yang sering kita pakai untuk lari-lari Safa Marwah itu. Karena memang ini berkaitan dengan terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Siti Hajar alaihissalam ketika beliau atas perintah Allah diperintahkan untuk diletakkan di bumi yang namanya saat itu Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, di surah Ali Imran itu ya. Jadi rumah yang pertama kali Allah bangun di dunia, di bumi ini adalah di Bakkah. Di antara makna Bakkah, di antara maknanya itu dari kata buka, itu artinya nangis. Karena siapapun yang tinggal di situ pasti nangis, pasti. Bahkan menurut satu penjelasan, Dzulqarnain itu wilayah kekuasaannya sudah menguasai timur dan barat. Pusat kekuasaannya di Iskandaria di Mesir itu, Alexandria Mesir. Itu kalau ke Mekah kan nggak terlalu jauh sebenarnya. Kekuasaannya udah timur dan barat, tapi tidak tertarik menguasai yang namanya Bakkah itu. Karena padang berbatu. Bukan cuma tandus, tawandus. Bukan cuma tandus, tawandus. Gak tertarik. Dan siapapun yang berada di situ pasti akan nangis. Dan sesuai dengan namanya, Ismail kecil alaihissalam nangis. Sesuai dengan namanya, nangis. Persediaan air sudah habis, nun sewu, ASI juga sudah habis. Siti Hajar tahu di situ tidak ada air. Beliau tahu tidak mungkin gali sumur juga, perempuan terus padang berbatu lagi. Tapi akidahnya, yang notabene akidah suaminya juga, yang hanif, yang lurus mengatakan apa? Saya harus berusaha. Beliau tahu tidak ada air itu tahu beliau. Tapi akidahnya mengatakan apa? Saya harus berusaha. Maka beliau mulai usahanya itu, lari, sofa, tengok sana, tengok sini, Marwah, tengok sana, tengok sini. Dapat air di sofa? Tidak. Dapat air di Marwah? Tidak. Tapi dapat air, dapat di mana? Dalam Sahih Bukhari di antaranya terangkan di dekat Hajar Aswad
di bekas jejakan kaki Nabi Ismail yang digali oleh malaikat Jibril pakai sayapnya, yang airnya sampai detik ini masih bisa kita nikmati. Masya Allah. Al-ma'u Zamzam, ya, air Zamzam itu, Masya Allah. Nah, itu usaha itu gitu. Makanya kalau kita berserah diri hanya kepada Allah itu, begitu kita mau berproses, bismillah ya Allah, hamba serahkan semuanya padamu, ini saya mau berusaha mentaati perintahmu ya Allah. Jadi ketika kita memulai usaha berhubungan dengan sesama, bermuamalah, bla 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 bla, itu semata-mata dalam hal kita karena mentaati perintahmu ya Allah. Apa yang hamba lakukan ini semata-mata karena mentaati perintahmu ya Allah. Jadi nggak usah berharap sama makhluk, berharaplah hanya kepada Allah. Allahu Akbar. Terus kemudian ad-du'a, dengan doa juga. Dalam hadis At-Tirmidzi Nabi bersabda, la yaruddul qada'a wal qadara illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Kalau yang belum terjadi kita tidak tahu lah. Kalau yang sudah terjadi Allah rubah itu ada contohnya Ustaz. Kalau di Al-Quran ada contohnya itu misalnya kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus itu bagaimana beliau ditelan oleh ikan yang secara sunnatullah harusnya beliau wafat. Karena Allah menceritakan dalam ayat itu kurang lebih maknanya, kalaulah dia bukan orang yang biasa bertasbih sebelumnya, niscaya dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Artinya apa ini? Artinya beliau harusnya nopo? Seto, wafat harusnya. Harusnya tapi selama dalam perut ikan itu beliau zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini dikenal dengan tasbihnya Nabi Yunus atau doanya Nabi Yunus. Ustadz, itu kan tidak ada minta-mintanya kok disebut dengan doa. Ad-du'a dari kata da'a yad'u du'aun artinya sapaan. Maka ketika kita berzikir kepada Allah, itu hakikatnya kita menyapa Allah. Dan itu doa itu. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang doa, mungkin akan ketemu nanti kalau baca di situ, ada anak muda yang ketika bermohon kepada Allah langsung pada pokok permintaan. Kata Nabi, aukamakal terburu-buru anak muda ini. Mestinya dia sapa Allah dulu dengan menggunakan al-asmaul husna, dipuji-puji dulu Allah itu, baru bersalawat kepadaku, baru minta. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran, itu kebanyakan doa yang Allah ajarkan itu kalau enggak Allahumma Rabbana Rabbi. Nyapa dulu, Allahumma wahai Allah, Rabbana wahai Rabb kami, Rabbi wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Nyapa dulu. Nah, kita ini kadang pas nyapanya enggak serius, pas mintanya serius. Jadi pas nyapanya enggak serius, pas mintanya serius. Kalau orang Jawa Timur bilang itu gak tahu nyopo njaluk tok. Gak tahu nyopo njaluk tok. Nah, tapi baik, kembali lagi lah tadi. Singkat kata singkat cerita, dengan bacaan dzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu akhirnya dengan izin Allah beliau selamat. Saya baca dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya baca juga dalam kitabnya Abwabul Faraj Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Dalam dua buku itu saya baca riwayatnya sama. Itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu kan nabi. Lalu bagaimana dengan yang bukan nabi? Dengan kami yang bukan nabi? Apakah kami akan dapat yang sama ya Rasulullah kalau kami melakukan hal yang sama?" Ini kan pertanyaan yang jamak terjadi pada sebagian masyarakat. Itu kan dulu, sekarang kan beda. Itu kan nabi, kita bukan nabi. Itu nabi enggak jawab. Yang jawab Quran langsung. Tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu ada di Al-Anbiya ayat 87. 88-nya Allah bilang di ayat 88-nya wa kadzalika nunjil
mu'minin. Sebagaimana Yunus, kami akan selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya sudah terjadi hal di mana harusnya Nabi Yunus wafat tapi enggak jadi, dibatalkan oleh Allah. Barokahnya doanya Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu akbar. Dari hadis itu kita bisa tahu ya bahwa aukamakal bahwa mau dulu mau sekarang itu memang beda sih, dulu sama sekarang memang beda. Kita sama Nabi Yunus pasti beda lah, pasti beda. Tapi dulu dan sekarang Tuhannya sama. Siapa? Allah. Nabi Yunus dan kita Tuhannya sama. Siapa? Allah. Sebagaimana dulu Allah berkenan menolong hamba-hambanya dengan zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka sekarang pun dan seterusnya Allah juga akan berkenan menolong hamba-hambanya yang mau dengan sungguh-sungguh melakukan i'tiraf, menyapa Allah dengan sapaannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu akbar. Kalau cerita lain dalam Al-Quran, kisah yang lain terkait dengan Nabi Zakaria alaihissalam, itu minta keturunan dari istri yang sama. Rabbi habli minas Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Awalnya doanya begitu. Kalau menurut riwayat sempat berhenti beliau berdoa itu karena istrinya udah menopause. Istrinya namun sudah menopause. Wis anulah. Akhirnya beliau itu satu saat oleh Allah dibuat lupa mengantarkan makanan ke ruangannya Siti Maryam alaihissalam itu. Begitu teringat bergegas beliau menuju ke, dan tidak ada yang pegang kunci ruangan itu kecuali Nabi Zakaria. Begitu beliau masuk ternyata sudah ada makanan di situ. Anna laki hada. Lho iki kok tekon nduk iki kok. Nah, nyelondok marang ponakannya kan. Iki dari mana ini kok anu? Kok banyak makanan? Ini dari sisi Tuhanku Allah, ini dari Allah, dari si Allah, dan Allah kasih rezeki siapapun yang Allah kehendaki tanpa diduga-duga. Di situ Nabi Zakaria tersadar kembali, dan di situ pula Nabi Zakaria langsung berdoa itu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan Allah kabulkan doa beliau itu justru di saat istrinya itu menopause. Sesuatu yang menurut teori harusnya, menurut sunatullahnya sudah nggak mungkin punya anak. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa? Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami perbaiki keadaan istrinya, diperbaiki keadaan istrinya. Ada yang mengatakan kembali muda seperti 17 tahun. Jadi bapak-bapak kalau yang sudah kisut-kisut istrinya silakan banyak doanya. Allahu akbar. Tapi ini bukan soal itu ya. Yang pokok adalah tadi itu, betapa Allah itu ya sesuatu yang sudah terjadi pun bisa Allah rubah keadaannya. Termasuk Siti Sarah alaihissalam itu kan usia yang secara sunatullah nggak mungkin punya anak. Sudah terjadi kalau Allah berkehendak. Nah, makanya jangan pernah berhenti berdoa itu. Allahu akbar. Dan yang terakhir tawakal tadi, berserah diri hanya kepada Allah. Dan tadi itu bukan nomor urut ya. Ini semuanya dalam satu langkah bisa jadi sekaligus. Yo niat, yo usaha, yo ndonga, yo tawakal sekaligus. Allahu akbar. Siapa yang diwakilkan atau diandalkan perannya dalam satu urusan, maka perwakilan tersebut boleh jadi menyangkut hal-hal tertentu dan boleh jadi juga dalam segala hal. Nah, Allah dapat diandalkan dalam segala hal. Di fikih itu ada akad namanya wakalah. Wakalah itu perwakilan. Ketika kita mewakilkan apa yang harus kita kerjakan kepada orang lain, tentu pada hal-hal yang memang kita anggap orang yang akan mewakili kita ini bisa mewakili kita, dan itu tidak semua urusan biasanya. Itu kalau manusia. Dalam akad, dalam Islam ada, dalam fikih ada namanya akad wakalah, gitu. Itu boleh, tidak apa-apa. Namun kalau babnya berhubungan dengan penyerahan kepada Allah, maka Allah itu bisa diandalkan dalam segala hal. Makanya dulu para sahabat Nabi itu mengatakan bahkan garam saja kami minta kepada Allah. Bahkan tali sendal pun kami minta kepada Allah.
Ini bukan berarti terus mengatakan perkara yang remeh-remeh minta sama, bukan. Itu betapa para sahabat itu tidak berani jumawa, bahwa kemudian bisa tanpa pertolongan Allah itu nggak berani. Karena dalam keyakinan seorang muslim itu harusnya memang kita ini kan bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Dan kita ini bermanfaat karena kita dipakai oleh Allah untuk bermanfaat sebenarnya. Kita ini saat ini kalau kita bermanfaat, bersyukurlah pada Allah, jangan sombong. Tapi lebih kepada karena bersyukur kepada Allah karena kita masih diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Karena kalau izin manfaat Allah cabut, langsung tidak bermanfaat, dan itu mudah bagi Allah. Jadi kalau izin manfaat Allah cabut, langsung tidak bermanfaat, dan itu mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Makanya bersyukurlah pada Allah kalau hingga detik ini kita masih bermanfaat. Saya pernah, ini cerita nyata ya, jadi ketika itu saya ngisi kajian di kantor Kementerian BUMN saat itu. Itu jadi ada cerita dari imam masjidnya itu. Ada seorang jamaah itu doanya gini. Ya Allah, tolong saya dipakai lagi dong ya Allah, tolong saya dipakai lagi dong ya Allah. Gitu. Tolong saya dipakai lagi. Selesai berdoa sama imam masjid tanya itu, Pak, doanya kok aneh Pak? Tolong saya dipakai lagi dong ya Allah, tolong saya dipakai lagi dong ya Allah. Gitu. Iya Ustadz katanya. Ini cerita ini ya, dari zaman sebelum banyaknya Gojek atau Gojek online ya, yang masih jarang saat itu. Belum ada kali saat itu. Nah terus orang itu bilang gini, saya ini punya mobil banyak Ustadz, saya punya sopir banyak. Selama ini mobil sama sopir itu sering saya pakai untuk membantu para ulama, para kiai, para ustadz yang dakwah di Jabodetabek. Sudah 3 bulan ini Ustadz, tidak satu pun mobil saya yang kepakai untuk berdakwah di jalan Allah. Tidak ada satu pun sopir saya yang kepakai untuk berdakwah di jalan Allah. Saya takut Ustadz, saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi, kata dia. Saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi. Nah, saya berdoa sama Allah, ya Allah, tolong saya dipakai lagi dong ya Allah, tolong saya dipakai lagi dong ya Allah. Gitu. Qaddar Allah, bulan berikutnya saya ngajar lagi di situ, kata imam masjidnya sudah dipakai sekarang Ustaz. sudah dipakai. Walhamdulillah. Jadi kalau saat ini misalnya nun sewu sebagian kita kok kurang bermanfaat gitu ya, itu minta sama Allah agar kita ini dipakai oleh Allah untuk bermanfaat bagi agama ini, bagi bangsa dan negara ini, bagi masyarakat kita, bagi keluarga kita. Mohon pada Allah. Karena sejatinya ya tadi itu kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah, kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah, bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Prinsipnya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Itu pada dasarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itu ada kata wakil. Allah itu yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Rabb kalian semua, Tuhan kalian semua. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia Allah, atau tidak ada Tuhan selain Dia Allah, karena selain Allah bukan Tuhan, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi wakil di situ dimaknai Allah sebagai zat yang memelihara segala sesuatu dari hamba-hambanya. Karena sejatinya semuanya sepatutnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini diajari doa tadi itu. Ya Allah, jangan kau serahkan kepadaku urusanku kepadaku walaupun hanya sedetik, sesaat.
Karena kita betul-betul semuanya itu kita serahkan kepada Allah. Itu totalitas dalam hati ya. Mas saya pribadi itu kalau mulai overthinking atau mulai berlebihan mikir, kadang saya ngomong gini, emang kamu itu siapa? Emang yang ngatur hidup kamu apa? Yang ngatur hidup kamu itu Allah. Serahkan sama Allah. Bukan berarti nggak dipikir ya, tetap dipikir. Perintah mikir itu ada. Karena maaf ada orang yang ngomong gini kan, wes dilakoni aja, gak usah dipikir. Maaf ya kalau saya nggak setuju saya. Kenapa? Karena di Al-Quran perintah berpikir itu kata para ulama jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Ulil albab itu orang yang punya dua kesadaran sekaligus, fikir dan zikir sekaligus. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu ulil albab. Jadi orang yang ngomong lakoni enggak usah dipikir, kalau betul setuju. Kenapa? Karena perintah berpikir itu di Al-Qur'an jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Tapi kalau gini saya setuju. Wes dilakoni aja enggak usah pusing. Nah, saya setuju itu. Karena perintah pusing itu enggak ada. Nah, sengotan mohon paham maksudnya. Makanya kalau udah mulai overthinking, mulai berlebihan, tak stop. Saya stop. Ya. Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Yang ngatur hidup kamu itu Allah. Allah itu Rabbul Alamin, serahkan kepada Allah. Kadang kalau saya ngeyel mau pusing itu kan kadang kan otak kita ini berisik, otak kita ini. Misalnya ada yang makan otak monyet itu kan. Berisik saya gini kan. Koyo kesok si urip ae. Kayak besok masih hidup saja. Kok kita memusingkan sesuatu yang kan ada orang itu pensiunnya 2 tahun lagi, stresnya dari sekarang kan ada itu. Ya koyo orang tahun kasih urip ae. Belum tentu masih hidup. Mending sekarang berbuat sebaik-baiknya, mencicil amalan-amalan yang mengundang pertolongan Allah, sehingga di semua keadaan kita dekat dengan pertolongan Allah. Sengoten mawon. Allahu Akbar. Saya kira ini kali yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nggih. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada, kalau enggak ada jelas semua kan. Atau tidak jelas semua. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Selanjutnya bagi jamaah yang memiliki pertanyaan, sahabat dan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait doa Nabi Yunus. Nggih. Bahwa kalau kita amati bahasanya itu tidak ada kalimat permohonan atau permintaan apa. Betul. Baik. Tadi saya katakan bahwa kalau doa itu dikata da'a yad'u du'aun, artinya sapaan. Kalau permintaan itu sa'ala yas'alu, su'alun, itu permintaan. Dan dalam satu hadis berkenaan dengan Ismullahil A'zam, Nabi kita Muhammad SAW itu membedakan antara doa dengan permintaan. Jadi ceritanya dalam riwayat itu, saya baca ini dalam kitab tadi Ad-Da' wa Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga ada itu. Itu maaf, ada orang yang berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata sahabat, ini orang ini riya ya Rasulullah, doanya kenceng. Kata Nabi, la innahu awah. Enggak boleh. Itu tergantung isi hatinya. Enggak boleh kamu ngomong dia riya. Itu tergantung dari isi hati orang itu. Terus kata Nabi, orang ini sedang berdoa kepada Allah dengan Ismullahil A'zam, dengan nama Allah yang, ini kalimatnya, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Itu kalimat Nabi itu akamakal. Orang ini sedang berdoa, orang ini sedang memohon kepada Allah dengan Ismullahil A'zam, yang apabila Allah disapa dengannya, Allah akan jawab sapaannya, dan apabila dia minta kepada Allah dengannya, Allah akan kasih permintaannya. Nah, jadi Nabi membedakan antara apabila Allah didoa atau disapa dengannya, Allah akan
jawab sapaannya, Allah akan jawab doanya. Dan apabila Allah diminta dengannya, su'ila, diminta dengannya, Allah akan kasih permintaannya. Jadi Nabi itu membedakan antara doa dengan permintaan. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, begitu kita langsung pada pokok permintaan, itu kalau bahasanya Nabi kan terburu-buru. Mbok ya Allah itu disapa dulu dengan menggunakan al-asmaul husna, dipuji-puji dulu. Makanya baru berselawat kepadaku kan, baru minta setelah itu. Makanya kata Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir itu beliau menyebutkan bahwa memperbanyak zikir, menyebut nama Allah sebelum berdoa, itu potensial doa itu mustajabah. Nah, jadi kalau muji Allah itu yang lama gitu, yang banyak gitu. Nah, i'tirafnya Nabi Yunus itu termasuk doa yang di dalamnya tidak ada permintaannya, karena intinya pada sapaannya. Bapak mungkin pernah dengar hadis ini juga tentang doa yang paling baik yang dibaca di hari Arafah, yang aku dan para nabi membacanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu kan tidak ada sapaannya juga itu. Enggak ada mintanya juga itu. Doa keluar rumah Nabi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada mintanya juga. Tapi itu doa itu. Tapi itu doa, karena itu sapaan intinya. Bahwa kalau kita nyapa Allah sambil bawa proposal, itu memang kerjaan kita itu. Dan Allah suka. Karena kita masih berharap rahmat Allah. Kalau di dalam kajian Ma'rifatullah itu kan ada istilah gini ya. Ada dzikrul asma wa sifat, ada dzikrul dzat gitu ya. Kalau dzikrul asma wa sifat itu contoh gini. Ya Allah, kita nyebut ya Allah, tapi maksudnya ya Razzaq. Oh, ternyata kita lagi enggak punya duit ceritanya. Kita enggak punya duit ceritanya. Makanya kita sapa ya Razzaq. Kadang kita nyebut ya Allah. Oh, ternyata maksudnya ya Syafi. Kita lagi sakit ceritanya, minta sembuh. Itu kalau untuk lebih mudahkan memahami kira-kira gini. Bapak pernah nggak ke minimarket misalnya ngeten nggih, terus sama istri, terus istri bilang, "Mas, oh ya Dek, terus jenengan keluar dompetnya." Artinya dia sebut nama jenengan Mas, tapi yang keluar dompet jenengan. Kenapa? Karena jenengan tahu istri jenengan tidak nyapa jenengan, tapi nyapa dompet jenengan toh. Nah, kira-kira gitu. Tapi jenengan seneng, ya sepatutnya njaluk yang aku lah, ya mosok njaluk yang bojone wong liya kan. Paham maksudnya nggih? Jenengan seneng kenapa? Patutnya bojoku ya njaluk yang aku lah, patutnya mau lek njaluk yang tonggo malah repot. Buat satu nggih. Tapi ada masa di mana orang itu betul-betul Allah yang dia sapa. Allah. Betul-betul Allah yang dia rindukan. Betul-betul Allah yang dia inginkan, ridho Allah, cinta Allah, dibersamai oleh Allah secara khusus. Itu yang dia itu dzikrul dzat. Kalau ingin memudahkan memahami ini, suatu malam tiba-tiba istri jangan ngomong, "Mas, opo dik." Nah, kenapa opo dik? Karena Anda tahu Anda yang disapa. Ngoten nggih, paham nggih? Dan tentu ada beda di situ. Tapi secara umum Allah senang bahwa saya ulang, sebagian kita atau bisa jadi kebanyakan kita kalau nyapa Allah bawa proposal, apanya penggaweane kene ngene iku. Ngoten nggih, dan itu tidak apa-apa, Allah suka itu. Kenapa? Karena kita berharap dan datang kepadanya, berharap rahmatnya. Ngoten Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menginformasikan